sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, come on! Woo! Haleluya, shalom NDC Youth. Haleluya, wow, it's electric in here. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. We are so lucky, kita boleh ada di tempat ini dengan keadaan yang baik. Boleh berjumpa lagi dengan teman-teman satu circle mungkin. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan menyertai kita dengan begitu luar biasa, amin. Kita sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan sembah puji. Biar hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang luar biasa. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Darahmu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Come on and give your thanks to the Lord. Gantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup. Dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, sama-sama kita bangkit berdiri. Betapa ku bersyukur Tuhan. Oh, untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sesungguhnya siapakah kami yang Kau pandang berharga menjadi biji matamu? Kau jadikan aku, Kau paling berharga, yang paling mulia, yang bila ku hidup, biar ku memuliakan nama-Mu selamanya. Ungkapkanlah rasa syukur-Mu buat kebaikan Tuhan yang berlimpah. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari yang ucapan anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord for all You've done for me. Terima kasih Tuhan. And this youth,
Tuhan gak butuh musik yang megah. Tuhan gak butuh kata-kata yang puitis. Tuhan gak butuh semua gemerlapan lampu. Tuhan cuma inginkan kau saat ini. He just wants you right now. Oleh sebab itu bawalah hatimu, segenap dirimu ke hadapan Tuhan. Segala pujian, keagungan, kehormatan, ungkapan syukur terima kasihmu, bawalah itu ke hadapan Tuhan. Kau yang mau memuji, bermasmur, bermasmurlah. Yang mau berlutut bersujud. Now is the time and place. He just wants you right now. You're not looking for anything but my heart. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ku persembahkan semuanya padamu Tuhan. Hatiku limpah dengan ucapan syukur. Tak henti-hentinya ku bermasmur. Tuhan hadir di tempat ini, menjamah melawat setiap kita. Datanglah ke hadiratnya. Sambutlah hadirnya. Hadirat Tuhan di tempat ini. Come on. I need you, Lord. I give my all to you. I give my all to you, my only Lord. Tak henti-hentinya ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap hembusan nafas. Engkau berikan dalam hidup kami secara cuma-cuma. Setiap hari yang baru buat tubuh kami yang selalu limpah dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini. Layakkanlah setiap kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau yang beracara Tuhan di tempat ini. Hadirlah di tempat ini, kami mengundang hadirat-Mu. Biar lawatan-Mu tercurah buat setiap kami di tempat ini. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorak merayakan Tuhan kemenangan Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua yang siap untuk bersukacita dan memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Edis Youth siap memuji Tuhan lebih lagi. Woo! This is our praise. All our praise belongs to you, Lord. Haleluya. Let's go, clap your hands. We believe that our God is gonna shame every idol because He reigns on us. Amen. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah. Jehovah.
goes by the name of Jehovah. Call his name. Say, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to him. Yes, we believe, Lord. Our praise belongs to you only. Come on, church, let's sing it out. His foes will be silent. He's fighting for Zion. Oh, there's no other God like who? Jehovah. Woo! Jehovah. His arms never tired. His eyes are like fire. Yeah. There's no other God like Jehovah. Jehovah. Let's call his name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise. Let's call the name, the only name, the sweetest name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, Jesus, our praise belongs to you. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Yes, Lord. Jehovah Shalom, be your peace. He's fighting for your battle. Fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Rapha, heal your body. Be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. Say all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, say call the name, the only name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. We fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. He heals your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. He heals you, He heals you. Jehovah Rapha, heal your body. Be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Yes, Lord. This is our praise only for you, Lord. Yes. Hallelujah. Haleluya. Yang percaya kuasa Tuhan mengalir dengan deras tempat ini. Lambaikan tanganmu and shout, wow! Haleluya. Hari ini kita mau berpesta di tengah-tengah atmosfer surga. Amin. Come on. Let me see you. With your heart. Let's sing. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, maka kuasa-Mu perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Atmosfer surga hadir. Let's go. Kau hadirkan Atmosfer surga.
melimpah di tempat ini, amin. Come on and it's you. Dengan iman katakan hanya bersamamu Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadiratmu. Nyatakan kuasamu di tempat ini. Nyatakan kuasamu melindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. In 1, 2, 3, let's go. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhi Tuhan dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan Atmosfer surga. berkat Tuhan sedang berlipat curah di tempat ini. Amin. Come on, and it's you. Let's celebrate Jesus. In 1, 2, 3, let's go. Come on, and it's you. Sing it out. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga, nyatakan kuasamu Tuhan di tempat ini. Hanya dekatmu atmosfer surga. Haleluya. And this you yang percaya kalau di tengah-tengah pujian kita ada pemulihan, amin. Yang percaya kalau di tengah-tengah pujian kita ada kesembuhan, amin. Yang percaya kalau di tengah-tengah pujian kita ada mujizat Tuhan nyata, amin. Come on, we're gonna give it our all. Karena apa? Tuhan sudah begitu baik buat hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan buat hidup yang kekal yang kau berikan buat setiap kita. Come on, and it's you. Let's sing my Savior, Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from a mighty grave. Almighty, forever, I will never be the same. You came here from the everlasting to the world we live. Father's Come on, and it's you. Let's declare. In 1, 2, 3. You live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Tuhan bertahtalah di atas pujian kami. Come on, and it's you. Suara kau Tuhan, kau penyelamat kami. My Savior, Redeemer, lifted me from a mighty grave. You're Almighty God, Almighty. forevermore. I will never be the same. 'Cause what? came here from the everlasting The world we to the world we live. live. Father's only Son. Come on, and it's you. Shout it out. You live, you You died.
sebelah kanan. Let me hear you shout for Jesus, come on. Yang di tengah, jangan mau kalah. Come on, make some noise for Jesus. One more time, and this youth, make some noise for Jesus, come on. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang kau berikan dalam hidup setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup. Amin. Come on and listen. Let's prophesy. Lift your hands up and sing. Father's only Son. Yes, you did. From the Everlasting. to the world we live. Father's only Son. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live. A Father's only Son. Yes, you did. Oh, From the everlasting this is our faith, Lord. world we live. Oh, Father's only Son. Come on, and lift up your hands in the air and say, You died, you rose again on high. terima kasih You Tuhan. opened Kami boleh hidup kekal di dalam-Mu. for the world to live. Shout hallelujah. Oh, you live, you died, you rose again on high. You Open the way. for the world to live. Shout hallelujah Hallelujah. for all you've done. Hallelujah. Hallelujah. Shout it out for all you've done. Whoa. Come on, NS Youth. Make some noise. Give Him all the glory and praise and honor. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank you, NS Youth. You may be seated. Hai, shalom semuanya, welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku harusnya nggak sendiri guys, tadi itu berdua nih. Coba kita tebak dulu ya. Belum ada. Coba dibantu tebak sama teman-teman. 1, 2, 3. Tor! Halo guys, nama aku Joyke dan hari ini kita akan bawakan NDC Youth News sepanjang seminggu ke depan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita mau welcome kalian semua dengan tangan terbuka. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, kita mau kalian join sama kita di mana aja tuh Joy. Nah, teman-teman bisa join di NDC Central Park di Apel Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman juga bisa join di NDC Living World di Alam Sutra setiap hari Minggu jam setengah 12 siang. Nah, kalau kalian nggak bisa ibadah secara onsite, kalian juga bisa ibadah secara online di mana nih Joy? Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bisa akses channel YouTube NDC Youth, cari aja linknya di sini. Woi, HP-an mulu ibadah bro. Di, apaan sih? Orang lagi transfer persembahan. Mau bisa? Bisa dong. Caranya dengan scan QR yang ada di sini. Kagak ada. Nggak ada ya? Di sini. Nah, Teman-teman bisa langsung scan QR dan kasih persembahan melalui GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. terus kalau yang HP yang lebet kayak aku gini? Ah, gak usah panik. Teman-teman tetap bisa kasih persembahan melalui cash dengan cara ambil amplop persembahan yang ada di kotak, lalu masukin deh uangnya ke amplop, baru masukin kotak persembahan. Gitu, Mar. Oke, kalau gitu aku cash aja kasihnya. Boleh? Mar, katanya kamu mau kasih informasi ke teman-teman. Yes, betul banget. Ada beberapa informasi nih. Yang pertama, kalau kalian tahu, kemarin kan ada live recording NDCY. Nah, yang belum follow IG-nya NDCY bisa banget follow di sini.
Yang kedua, kalau kalian merasa terpanggil dan memiliki hati untuk menjadi pendoa, boleh banget join pelayanan di bidang pendoa. Ini dia QR-nya. Nah Mar, tapi kan tetap harus join circle dulu baru bisa pelayanan. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum join circle, boleh langsung join circle di meja regis di depan ya. Nah, sekian YouTube minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Udah, Pak. Udah kelar. Dadah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau menggantungkan sukacita kami hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu lah ada kelegaan yang sejati. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bergetar memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarlah kami hanya terus berpegang kepadamu. Mohon di sini dengan segenap kesungguhan hati, sama-sama nyatakan Yesus sukacita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Kau penolong penolong dalam kesesakan, Kau sangat Come on, Initiate, sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan Tuhan, hati kami bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Yang mau melekat lebih lagi sama Tuhan, nyatakan memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan. Hati kami bersuka Tuhan, ku memuji nama-Mu, jiwaku. Come on, Initiate, lift your hands up. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam sukacitaku Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan hanya di dalam-Mu. Come on and just worship Him. Tuhan, sukacita-Mu mengalir di tempat ini. Kelepasan, kedamaian tercurah di tempat ini. Haleluya. Ajar kami berpegang pada kuasa-Mu. Oh,
bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi. Kami hanya mau mengandalkan kekuatan-Mu saja Tuhan. Katakan hatiku bersuka. Bersuka puji Tuhan. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam sukacitaku Tuhan. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Piano dengan suara yang lembut. Aku mau jemaat Endisius saja, kita fokus kepada Tuhan. Kita pejamkan mata kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan nyatakan kepada Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi, sukacitaku enggak ditentukan oleh kondisi luar sana. Tapi sukacita aku temukan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena Endisius dengan segenap hatimu, piano dengan suara yang lembut, bersama-sama kalian nyatakan saja. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, ku angkat tanganku nyatakan dalam keadaanku. Sekali lagi dengan kedua tangan yang diangkat. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Holy Spirit, fall in this place. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, apapun yang terjadi, nyatakan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang Engkau lewatkan, tetapi setiap kami yang hadir pada sore hari ini dilawat oleh Tuhan. Jika Engkau mendapati hati kami dengan banyak masalah, Tuhan Engkau pulihkan kami. Jika Engkau dapati hati kami troubled, problems, Tuhan Engkau di samping kami. Menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan duduk dulu. Sebelum duduk, kasih tos kiri kanan. 3 orang minimal baru boleh duduk. Katakan kamu ganteng cantik hari ini. Oke, udah 3 orang, silakan duduk. Temenin. Oke, Shalom NDC Youth. Sayang hari ini gak begitu rame, padahal topiknya lagi seru banget. Hari ini banyak yang mungkin ada urusan satu hal dan lain sebagainya. Tapi aduh sayang banget deh hari ini soalnya pembahasannya seru banget. Terima kasih kepada semua yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Dan ditemenin. Pertama kalinya bukan Bapak Baldwin. Ini yang satu lagi berubah jadi kurus dia Baldwin nih. Oke. Waduh, ketawanya menghina banget kayaknya nih. Oke, Endisius,
bukan bulan ya, minggu depan. Minggu depan jangan lupa ada NDC atau Youth Invasion. Jadi NCA 1 sampai 4 yang pelayanan adalah ya ini youth. Jadi semuanya ambience, semuanya itu akan seperti ibadah youth. By the way kita punya single, dua-duanya itu sedikit mundur. Tetapi akan rilis pada tanggal 27 atau 26, I can't remember. Cuman tanggal 26 atau 27 rilis ya. Dan ya, it's gonna be awesome. Dan in this youth hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai gray area. Kita masih berada dalam topik holiness dan hari ini mungkin firman Tuhannya agak sedikit dalam. Ya, firman Tuhan hari ini mungkin agak sedikit dalam, kita akan kupas secara detail. Dan sharing firman Tuhan hari ini tuh expository, jadi satu bagian Alkitab kita akan satu persatu kita akan pelajarin. Pertama-tama kita mau jelas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan gray area. Ya boleh gak next slide? Next slide please, nah ini. Gray area ini adalah situasi di mana pilihan tidak selalu jelas. Alkitab tidak memberikan arahan yang jelas. Ada banyak opini yang berbeda, ini gray area. Jadi ada banyak gray area ya dalam hidup ini. Contohnya apa? Boleh nggak kita merokok? Kan di Alkitab nggak ngomong, nggak ada larangan merokok. Akan sangat mudah kalau larangannya jelas, seperti jangan membunuh, nah itu clear. Hormatilah orang tuamu, clear. Jangan memfitnah, clear. Tetapi what about rokok? What about vape? Bagaimana dengan apa yang kita katakan di Instagram atau di Facebook? Ada yang main Facebook gak sih ini by the way? Atau di TikTok, apa yang kita post di social media kita. Ada banyak gray area. Dan perlu kita pahami, and this youth, gray areamu dan gray areaku mungkin berbeda. Ada banyak opini mengenai gray area. Ada beberapa dari antara kalian berkata, clubbing gak apa-apa. Ada yang mungkin di antara kalian berkata, rokok gak apa-apa. Soalnya waktu itu ada yang pernah ngomong tuh. Aku pernah dengar argumennya adalah, jangan ngerokok. Rokok itu menghancurkan badan, tubuh kita adalah bayi Tuhan. Lalu orang yang ngerokok bilang, bro, makan bakmi babi tiap hari juga ngerusak tubuh bos. Makan gula kebanyakan juga ngerusak tubuh bos. Ya dong. Ada yang bilang klub kan nggak diomong tuh, boleh gak kita klub dan lain sebagainya. Santai aja. Sampai sekarang ada loh orang-orang yang gak boleh nonton bioskop. Orang Kristen, ada gak teman kalian yang gak boleh nonton bioskop? Aku dulu punya teman pas masih SD. Keluarganya gak boleh nonton bioskop, kenapa? Ada iblis di bioskop. Tim praise and worship kita keren gak? Keren banget, NDCY bos, senggol dong. Tapi masih ada banyak opini yang mengatakan ibadah itu gak boleh pakai drum, gak boleh pakai sequencer, bolehnya pakai piano aja. Kenapa? Ibadah tuh harus kusyuk. Ada yang pakai jeans di sini? Ada yang pakai jeans gak? Ada banyak orang yang berkata jeans gak boleh, gak sopan di rumah tuh ada jeans. Jadi ada banyak opini mengenai gray area ini, pacaran. Oke, gak berhubungan di luar nikah. Tapi sejauh mana pacaran itu boleh kita lakukan? Raba-raba boleh gak? Kayak kok Rabi minggu lalu kan, ramah ya, rajin menjamah kalau gak salah. Sejauh mana it's okay, ya. Karena apa? Alkitab ini ada banyak hal yang pada zaman itu belum ada internet, jadi nggak tahu boleh pornografi itu boleh atau enggak. Zaman dulu nggak ada internet, zaman dulu belum ada rokok, zaman dulu belum ada clubs. Jadi nggak dilarang secara eksplisit. Jadi gray area itu bisa banyak. Bahkan gray areamu yang menurut aku nggak apa-apa, buat kamu mungkin gray area. Contoh sekali lagi ya, buat aku
ngerokok itu jangan. Opini aku. Tapi menurut Ko Iwan mungkin. Santai aja lah, mungkin Ko Iwan. Ko Iwan gak lakuin baik banget. Coba kamera ini gue tes nih. Kameranya bagus gak? Gue mau ke bawah nih. Yang gak ngeliat gue tanya nih. Aduh. Gray area. Coba kasih contoh gray area yang lain. Coba BN. Wih keren bos. Masuk TV. Nah, nih. Ada gak gray area dalam hati kamu atau yang kamu punya perspektif mungkin? Bisik-bisik ini Andrea atau BN? Jadi gue tanya lu deh, apa menurut kamu? Nah kamu. Gray area kamu apa yang menurut kamu tuh masih abu-abu? Bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan, white lies. Oh, bohong untuk kebaikan. Ada lagi yang mau? JK nih, sini Jack, buat kamu apa coba gray area yang menurut kamu itu lagi banyak dilakukan sama generasi ini? Kamu ngomong, aku ngomong. Kamu ngomong, aku yang relay. Flexing, oke, flexing. Ya, flexing di kita keluarin apa? Kesombongan di Instagram, di TikTok, di Snapchat, barang-barang branded. Jadi begini guys, and this youth. Alkitab memang tidak secara eksplisit menyatakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh dalam gray area. Cuman tetapi kita perlu pahami kalau ada prinsip-prinsip yang perlu kita lihat sebelum kita membuat sebuah keputusan. Ini oke nggak? Itu oke nggak? Tato oke nggak? Tato oke nggak? Kenapa di US banyak yang tato, di sini nggak boleh? Kita akan belajar, akan kita kupas satu persatu. Ya, next slide. Ada gereja di US juga minta, Pastor, kalau gitu, kalau misalkan Alkitab nggak secara eksplisit, satu-satu nggak dibolehin, kamu kasih list deh apa yang nggak boleh. Nah ini problemnya nih, gray area itu akan selalu berubah-ubah. Apa yang dulu merupakan gray area atau tabu, sekarang mungkin berubah menjadi normal. Contohnya apa? Kalau kita sebagai orang Kristen, ya, kita tampilin di media sosial kita pakai bikini boleh enggak? Pakai bikini oke enggak? Dulu tabu. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin tabu, sekarang mungkin udah be aja. Nah kita akan tackle these problems ya. Sadarkah kalian kalau dulu di zaman Alkitab, di perjanjian baru, itu juga mereka gereja mula-mula mengalami banyak gray area. Boleh makan babi enggak? Gak boleh makan babi. Perayaan ulang tahun boleh enggak? Hari raya tuh hari raya apa aja? Dulu Yahudi kan gak boleh tato untuk membedakan jadi Gentiles. Di luar Yahudi itu biasanya tato. Yahudi gak boleh tato. Yahudi gak boleh makan babi. Kalau Gentiles, semua yang enak dimakan. Babi guling kita makan, babi panggang kita makan, sate babi kita makan, samcannya kita makan. Mereka itu argue. Mereka itu protes. Bahkan ada banyak gereja mula-mula itu divided. Hancur. Kenapa? Karena beda opini. Kenapa beda opini? Ada banyak hal dalam Alkitab gak dijelaskan secara eksplisit. Namun Rasul Paulus menjelaskan. Dia tackle these problems. Gray area zaman itu, Paulus tackle the problem. Dan hari ini khotbahnya ekspositori, kita akan baca bersama-sama nih. Dimulai dari Roma 14 ayat 12. Nanti gue akan bacakan satu persatu, kita belajar bareng-bareng. Tolong lihat dengan baik, dengar dengan baik, please jangan ngobrol. I only have 15 more minutes, gue akan khotbah cuma 15 menit lagi. Tapi ini mungkin akan mengubah hidup kalian. Roma 14 ayat 12, kita lihat satu persatu. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oke, berarti sampai sini. Jadi the first and foremost adalah mau itu kamu membuat sebuah keputusan atau decision, apapun keputusan itu. Mau itu baik, mau itu jahat, maupun gray, semua decision kita akan dipertanggungjawabkan. Itu nomor satu.
Ya. Ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Berhenti sampai di sini. Jadi Paulus bilang apa? Lu gak usah ngomong mana yang boleh, mana yang gak boleh. Jangan bilang ada division. Jangan ribut hari raya apa. Jangan ribut boleh makan babi atau enggak. Janganlah kamu saling menghakimi lagi. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Karena itu next slide. Ini adalah yang pertama. Next slide please. Nah ini. Don't look down on, criticize or condemns others when their opinion is different than yours. Ini Alkitab bilang yang demikian. Kalau misalkan temanmu itu punya keyakinan, gak boleh nonton bioskop. Don't look down on them. Kalau misalkan temanmu ini bilang, ngerokok buat gua gak apa-apa. Jangan kita jauhin. Jangan kita look down. Jangan karena teman kalian punya opini, vape itu gak apa-apa. Menurut kalian gak? Jangan look down, criticize, or condemn. Itu yang pertama dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah, nanti kita akan lebih lagi nih, kita akan ngertiin lebih dalam lagi. Ada batasan-batasan apa gak sih yang perlu kita lakukan? Nah kita akan lanjut dulu. Next. Ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Next slide. Be true to your convictions. Percayalah pada keyakinanmu. Percayalah akan keyakinanmu. Oke, gue percaya harinya Tuhan itu hari Sabtu. Go for it. Oke, menurut gue rokok boleh. Kalau lu bener-bener percaya hal itu, go for it. Tapi jangan lupa ambisius. Jangan lupa. Jangan sampai ada kalian berpikir, yes, gue bisa melakukan apapun. Katanya Ko JJ, be true to your convictions. Regardless of what others are doing. Aku boleh melakukan semua yang aku percaya. Gray area tadi, yang tadinya aku pikirin, aku mau lakukan semuanya. Hey, tunggu dulu bos. Tunggu dulu, di sini dimulai prinsipnya yang Paulus katakan kepada orang yang ribut. Boleh makan babi enggak, hari raya apa enggak, ulang tahun boleh dirayain enggak. Ayat 15, Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Tolong berhenti dulu. Janganlah engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan. Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jadi Endisius, ternyata apa yang kita lakukan ada dampaknya loh ke orang lain. Ternyata apa yang kita lakukan affects orang lain. Dan firman Tuhan dengan jelas ayat 15 ini jangan lu nyakitin hatinya. Karena itu next kebenaran yang mau gue share sama kalian. Next. Dalam kalian membuat sebuah keputusan yang gray, yang abu-abu. Tanyakan ke diri kalian, prioritasnya itu siapa? Kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Others should be our priorities. Kalau misalkan apa yang kita lakukan
itu membuat orang lain jatuh ke dalam dosa, kalian membuat sebuah keputusan yang salah. Jika karena kita ajak teman kita clubbing, dan karena dia clubbing, dia mabok. Dan karena dia mabok, dia melakukan hal-hal yang lain, maka pilihanmu untuk ajak temanmu ke clubbing itu salah. Kenapa? Kenapa tato di US atau di Barat itu banyak, tapi di Indo itu dikit? Kenapa? Karena tradisi di US itu gak membuat orang lain itu shock. Gak membuat orang lain itu confused atau kebingungan akan imannya kepada mereka. Others should be your priorities sebelum kalian membuat sebuah keputusan. Kalau karena kalian merokok, orang Kristen lain melihat kalian, kok anak Tuhan begini? Kalian sedang membuat keputusan yang salah. Sampai sini jelas? Jelas gak? Ini agak dalam. Makanya aku bilang jangan main HP, jangan ngobrol. Ini khotbah kita bedah satu persatu nih. Others, orang lain haruslah menjadi prioritas yang utama. Kalau misalkan kalian ada yang punya pacar di sini, datang sama pacar. Karena kalian rajin menjama atau ramah tadi, itu membuat kalian akan sedikit jatuh. Ada opportunity, ada kemungkinan kalian jatuh. Pasangan kalian yang wanita itu harus menanggung kebobolan. Kalian sedang membuat keputusan yang salah. Karena itu jangan tanya lagi. Mana yang boleh, mana gak boleh. Pertanyaannya, orang lain melihat lu seperti itu gimana? Majority of people around you ya. Aduh, oke, 6 menit. Ayat 16. Ayat 16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan saja dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini standarnya kita. Ini standarnya kita. Dalam apa yang kita lakukan, kita mempromosikan gak kebenaran? Di dalam apa yang kita lakukan, kita mempromosikan gak damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus? Karena itu next slide please. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Next, ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan. Ini tolong ya, yang ini tuh ayatnya kita nih. Ini standarnya kita, ini batasannya kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ngerokok buat lu saling bangun gak? Vape buat saling bangun gak? Clubbing buat saling bangun gak? Long term, ngancurin iya. Next slide. Make an effort sebelum kalian membuat keputusan. Tanya dulu, keputusan kalian baik itu black, baik itu white atau gray, forget about it, udah gak ada warna-warnaan deh. Warna udah gak ada, black, white, gray, campur, yellow, kuning. Make an effort sebelum kalian membuat sebuah keputusan. Ini yang Paulus katakan kepada jemaatnya gereja di Roma. Make an effort to promote peace, damai sejahtera, joy, and build each other up. Jadi ini standarnya ini sangat tinggi. Udah gak ngomong black, white, gray, yellow, red. Look at the star, yellow. Udah gak ada bos. Siapa tuh yang nyanyi? Lupa gue namanya. Bukan yang fight for you, yang you do. Gue tanya Allah tahu lu. Sebelum kalian tanya gray area, white, black, this should be the standard. Ada peace gak? Ada joy gak? Build each other up gak? Next slide. We have 3 minutes. Ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah.
oleh karena makanan. Jadi katanya jangan banyak cincong. Jangan sampai karena lu kingdom of God-nya hancur. Jangan karena opini lu kingdom of God hancur. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ini yang gue bilang tadi, next slide, 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ini standarnya nih. Next slide. Ini kebenarannya nih. Don't make choice based on your preference. Make them based on others' need. Jangan karena buat gua seks bebas oke. Jangan karena buat gua rokok oke. As simple as that enggak. Ketika kalian ngerokok orang lain itu tergoda enggak? Orang lain ngeliat lu kayak gimana? Ketika lu tato tanyakan dulu orang lain ngeliat lu gimana? Kalau misalkan tradisi di Indonesia udah nggak apa-apa, ya mungkin nggak apa-apa untuk tato. Kalau di perjanjian lama kan bilang, jangan tato ya kata perjanjian lama di imamat kalau nggak salah. Tetapi kan ada yang bilang juga, sekarang kan kita hidup dalam perjanjian yang baru. Kita udah nggak di bawah hukum itu lagi. Tapi kan juga dibilang perjanjian baru, semua itu boleh dilakukan, tapi semua itu enggak semuanya baik atau berguna. Next. Ayat 22, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Nah ini, apa keyakinanmu yang kamu percaya, boleh gak bolehnya dalam imanmu, peganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri. Gak usah sok-sok ngejudge orang lain dulu. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Standarnya kita sekali lagi. Jadi kita udah gak ngomongin lagi nih black, white, gray, yellow. Udah gak lagi. Udah gak lagi. Karena itu kebenaran yang selanjutnya. Next. Be careful that your choice, decision, kedua kali. That your decision and your choices don't destroy my testimony. Jangan sampai hidupmu itu jadi hancur. Hidup kita yang mestinya jadi testimoni itu bikin syak orang lain. Or harm my relationship with God. Jangan sampai pilihanmu itu menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Kebenaran penting. Kita akhirin ayat 23, ayat terakhir. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Koje, gue masih bingung. Terlalu berat buat gue. Oke, kalau gitu gue kasih pertanyaan. Sebelum lu semua membuat sebuah keputusan. Kasih lihat nih. Nah, tanyakan diri kalian dulu. Tolong ini di foto. Kalian mungkin yang lagi mau melangkah ke sebuah keputusan yang sulit, kalian bingung, kalian bimbang. Grey enggak ya? Ini black, ini white, atau ini yellow. Atau kata Taylor Swift, red, 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 red. Istri gue suka Taylor Swift, dia hafal red. How does this make me feel? Apakah ketika gue membuat keputusan ini, gue akan menjadi berkat? Atau gue malah gak damai? Hati gue gak damai, orang lain ngelihat gue, itu. Terus apa nih? Does this increase my desire to do wrong? Karena kalian melakukan ini akan ada pintu-pintu yang lain dibukakan untuk melakukan dosa. Untuk black, untuk melakukan hal yang gak benar atau dosa di hadapan Tuhan. Tanyakan itu, sekali lagi. Kalau kelemahan kalian itu adalah bar, jangan ke bar. Kalau itu akan bawa kalian ke dosa-dosa yang lain. What does my spiritual mentor say? What are the consequences of this choice? Konsekuensi dari pilihan ini itu apa? Harus diukur. Would this cause confusion or harm to believers? Apakah keputusanku akan membuat bingung, akan membuat syak orang percaya lain? What would Jesus do? Kira-kira kalau Tuhan datang, dia akan melakukan apa yang gue lakuin gak ya? Kira-kira dia akan post di internet gak ya?
setan lu. Gak punya otak lu. Kira-kira begitu gak? What would Jesus say? Lalu apalagi yang penting? Sebelum kalian melakukan sebuah keputusan atau decide everything, are there principles in God's word that applies to this decision? Mungkin gak secara langsung nembak. Ya, mungkin gak secara nembak langsung. Dan lain sebagainya ya. Cuman ada gak biblical principle ya, prinsip. Bukan ayat yang direct. Prinsip kebenaran. Sebelum kalian melakukan sebuah keputusan. Jadi hari ini NDC Youth, standarnya kita udah bukan lagi nih, boleh nggak apa sih gray area, enggak, standar kita jauh lebih tinggi. Ya, udah nggak ngomongin colors di sini. Tetapi dalam setiap keputusan kalian, tindakan kalian, think of others first. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, jangan lu urusin, jangan lu urusin boleh makan ini, hari raya ini gak usah, nanti dulu aja. Ya, jangan sampai kingdom of God tuh hancur karena perkataan lu kepada orang lain. Sebelum lu kesana, lihat diri lu dulu. Apakah kalian ada juga gray area dalam hidup kalian yang harm believers atau kingdom of God? Aduh gue udah overtime, udah lah kita doa deh yuk. Ya yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. Aduh, sebenarnya ngomong ini tuh seru banget. Masih banyak di pikiran gue. Sejam lagi lah ya. Aduh, seru banget. Nah gini, kalau kalian tadi ngerti, mencatat, mendapatkan rema dari Roh Kudus, kalian udah gak ada gray area lagi sebenarnya. Karena semua yang kita lakukan itu putih. Berdampak bagi orang lain. Dan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang promote you well. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang boleh membanggakan nama-Mu. There's no such thing as gray area anymore Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan semuanya itu berdampak kepada kekekalan. Apa yang kita lakukan berdampak bagi orang-orang lain. Orang melihat kita, ada Kristus dalam hidup kita. Dan ada banyak orang yang gak kenal Tuhan, gak kenal Tuhan Yesus. Bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Aku berdoa Tuhan supaya kami pribadi lepas pribadi, mungkin ada yang harus mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini. Dan keputusannya itu masih bingung, masih gray, abu-abu, gak jelas. Tuhan bantu pimpin kami untuk memilih keputusan yang tepat sesuai dengan rencanamu dan firmanmu dalam hidup kami. Aku berdoa keluar dari tempat ini, kami boleh memegang prinsip-prinsip ini dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Kami mau akhiri sharing pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Jangan pulang dulu karena ternyata ada yang mau ke depan nih. Ya sudah, yuk kita langsung saja panggil Yori lagi. Halo guys, ketemu lagi ya, jangan bosen ya lihat muka aku. Jadi hari ini aku mau membawa suatu hal yang sangat menarik dari tim kreatif and eventsnya NDC Youth. Kita hari ini bakal adain Circle Leader Talk. Tepuk tangannya mana dulu? Jadi pertama-tama nama aku Yori ya, yang tadi belum tahu. Aku mau ngundang dulu dua narasumber kami, Cici yang sangat cantik. Boleh naik ke atas panggung, Ci Hestin dan juga Ci Jessica Ola. Oh iya, Ko JJ thank you ya Ko, khotbahnya sangat menarik, interesting banget. Yes, boleh perkenalan diri dulu Ceh. Oke, aku dulu ya. Aduh, sorry guys. Gak apa-apa. Oke, halo guys, halo teman-teman semua. Kenalin aku Hestin. Aku dari nama circle aku namanya Circle Pure. Dan di belakang sana ada, itu anak-anakku. Mana nih suaranya nih? Oke, umur aku 25 tahun. Ya sekian, thank you. Yes, kira-kira udah berapa lama Ceh jadi circle leader Ceh di circle-nya Pure nih? 10 bulan kali ya, 10 bulan lebih. Lumayan lama juga ya, oke.
Untuk Ciola gimana? Oke, kenalin nama aku Jessica Ola, biasa dipanggil Ola. Nama circle aku Circle Olata. Umur aku 24 tahun. Dan menurut Cece udah berapa lama jadi circle leader? Aku udah 5 tahun. Wih udah lama banget nih Ce. Ya, mana nih suara-suara anak circle-nya Ciola? Oke, jadi Circle Leader Talk buat kalian yang belum tahu nih Circle Leader Talk itu apa sih? Jadi tadi kan aku kan sudah bahas di news bahwa kalian harus banget nih join Circle. Nah ini adalah salah satu contoh cici-cici kita yang sangat cakep nih ya Circle Leader kita. Ini bisa membimbing kalian kalau ceritanya kalian join Circle itu selalu membimbing kalian dan juga bahas-bahas tentang khotbah yang barusan dibahas. Dan sekarang kan kita kan khotbahnya tentang gray area ya guys. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih, tapi pertama-tama Ci Jessica sama Ci Hestin menurut Cece tadi khotbahnya gimana nih Ce? Luar biasa memberkati karena relate banget sih sama kita. Iya relate banget sih kok, bagus. Kalau Keren untuk Cece. banget dong kok, dan itu penting banget sih khotbahnya untuk kita semua tahu. Yes, berarti khotbahnya sangat bantu ya kok, sangat nusuk ke hati ya. Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih buat kalian yang belum terlalu jelas atau nggak terlalu ngerti nih tadi khotbahnya ngomongin apa. Untuk pertama, menurut CCCC tindakan secara nyata yang mungkin kita tidak sadar bahwa kita sedang berada, yaitu gray area-nya. Jadi situasinya itu kita lagi di gray area tapi kita nggak sadar nih. Bagaimana caranya kita sadar dan cara kita lepas dari situasi tersebut menurut CCCC gimana nih tipsnya? Dari aku dulu, oke. Yang pasti dari pengenalan akan firman Tuhan. Jadi mungkin saat itu kita belum tahu nih tentang suatu kebenaran, tapi kita dengar khotbah misalkan, atau kita mempelajari firman Tuhan dan kita dapat hikmat dari Tuhan bahwa tentang kebenaran itu gitu. Misalkan nih misalkan ada yang udah pacaran, udah gitu udah biasa ke bioskop tapi duduknya di pojokan kadang Iya, gitu megang-megang kan. ya. Nah terus kan minggu lalu Rabi khotbah nih dibilang kalau misalkan duduk di pojokan di bioskop tuh bahaya loh guys. Nah berarti kan kalian dapat pengajaran nih, dapat pengenalan baru, pengetahuan baru. Nah itu yang bikin kita sadar gitu sih. Oh oke, berarti dari khotbah-khotbah dan juga firman-firman Tuhan ya Ce. Oke, kalau menurut Ciestin gimana Ce? Kalau tindakan-tindakan yang termasuk kita dalam situasi yang sulit ya, tindakan. Menurut aku ada banyak ya, karena ketika kita dibangun di pagi hari itu kita selalu dikasih pilihan. Dan seperti tadi kata Pastor JJ, semuanya itu nggak tertulis di dalam Alkitab soal apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Dan contohnya deh, apa yang aku alami ya, dan ini juga mungkin cerita-cerita dari anak-anak aku di circle, mereka suka bahas tentang hubungan pacaran ini ya. Yes. Dan apalagi tema kita tentang holiness. Kesucian. Sangat krusial gitu, kenapa? Aku juga pernah mengalami yang namanya make dating apps. Sebenarnya salah nggak sih make dating apps? Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah make aplikasi ya. Aku nggak perlu sebutin apa nama aplikasinya, tapi aku termasuk dulu. Di mana aku hidup itu aku jadi orang yang nggak tahu arah yang mana fokus aku gitu. Jadi nggak tahu itu salah apa itu benar gitu Ce ya. Kenapa? Ketika aku ini kenalan sama di sini aku juga kenal dan aku merasa aku nggak punya komitmen untuk sama satu orang. Ada namanya HTS, sebenarnya salah nggak sih gitu. Nah itu mungkin contoh deh tindakan yang hidup kita itu di dalam gray area buat aku. Dan ketika aku sadar itu dimana aku merasa kok begini ya, kok aku nggak naik level ya. Lihat teman-teman mereka happy. Nah aku merasa di titik itu, titik terendah aku mulai mikir, refleksi diri. Oh iya,
ternyata aku jauh sama Tuhan. Aku nggak pernah lagi baca firman-Nya. Ternyata begitu. Aku nggak ada lagi komunitas di dalam gereja. Udah jauh gitu. Dan di situ ya karena aku sadar, ya akhirnya aku kembali lagi gitu ke rumahnya cari komunitas dan aku bisa keluar dari situasi itu. Berarti setelah Cece ngalamin hal-hal yang buruk itu baru Cece sadar itu sudah salah ya. Dan baru Cece refleksi diri dan juga baru nyadar bahwa oh itu salah, aku harus memperbaiki diri aku. Oke, jadi kira-kira itu untuk pertanyaan selanjutnya nih Ce. Apa sih peran circle kalian sekarang dalam membantu menghadapi gray area dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi Cece kan sebagai circle leader, pasti mempunyai anak-anak yang banyak, sering membimbing-bimbing anak yang banyak, apalagi kalau yang sering curhat lah, gimana-gimana itu menurut Cece peran circle itu apa sih? Penting banget ya kita di dalam hidup ini, apalagi kita masih muda, kita tuh harus punya komunitas gitu. Yes. Dan aku juga sebelum jadi CL udah pernah jadi member ya, ngerasain betapa pentingnya circle, punya seorang mentor yang luar biasa untuk ngejaga hidup kita, ngingetin kita buat kita dibimbing, terus ingetin kita berdoa, ya buat aku penting banget. Jadi bisa ngewas-was diri kita, ngejaga hidup kita. Berarti circle penting banget nih Benar, guys, benar. buat membantu selalu mengingatkan kita, apalagi kalau ada mentornya juga kan. Bukan mentornya doang tapi punya teman-teman baik yang sekitar kita yang selalu bantu. Kalau menurut Ce Ola gimana Ce? Kalau dari aku setuju sama Tien ya, yang pasti dari circle itu kita bisa tanya-tanya sama teman-teman kita, sama mentor rohani kita soal keraguan yang lagi kita hadapi nih. Paling kita kalau di circle aku biasanya kita diskusi aja sih yang didasarkan firman Tuhan, yang pasti kalau misalkan ada contohnya bisa kita sebut untuk kita relate ke gray area yang lagi ditanyain itu. Kalau misalkan ternyata kita masih belum dapat jawaban nih, ya kita sama-sama doa biar Tuhan bantu, Tuhan kasih hikmat, Tuhan arahin apa yang keputusan yang harus dia ambil gitu. Yes, betul, aku setuju banget nih. Jadi kesimpulannya, jadi untuk pertanyaan pertama, tindakan apa sih yang kita nggak tahu, kita nggak sadar. Itu kalau dari Ceola bisa kayak bantu dari firman-firman Tuhan, dari khotbah. Berarti sering ibadah nih guys, nggak boleh bolos ibadah nih guys. Biar ketahu kalian lagi ada di situasi gray area atau enggak. Tapi kalau dari Cihestin, maybe setelah sudah ngalamin nih hal-hal buruk itu, bisa evaluasi diri lagi, bisa menyadarkan dulu dan juga refleksi diri dulu yang mana nih yang buruk, yang mana nih yang salah. Dan yang mana nih bisa kita kembangkan lagi biar kita bisa jadi anak Tuhan yang lebih baik dan memuliakan nama Tuhan kita di surga ya. Dan juga untuk yang tadi sudah dengerin nih berarti circle itu sangat penting ya guys. Untuk kita bisa tahu nih situasi gray area kita di mana, cara kita nyadarnya gimana, kita bisa ke circle, kita bisa dari circle leader kita bisa mentorin kita, bisa dari teman-teman kita ngajak curhat ke circle leader kita, itu pasti semuanya akan bantu. Makanya circle itu penting banget dan wajib kalian ikutin. Ada lagi yang perlu ditambahin Ce? Kayaknya aku boleh ini ya sharing sedikit untuk memperkuat firman yang kita dengar tadi ya. Kita boleh baca sama-sama yuk, buka sama-sama. Di ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Ini bahasa Indonesia masa kini. Firman-Nya berkata, ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Tetapi bagi saya maupun bagi kita semua, tidak semuanya berguna. Jadi meskipun kita boleh melakukan apa saja, tetapi kita tidak mau membiarkan diri kita ini dikuasai oleh apapun. Ingat teman-teman, kita ini garam dan terang ya. Yori, kita terang loh. Jadi hal-hal yang gray tadi ya, gray area kita harus bikin itu jelas-jelas. Yes, betul. Katakan yes, tidak dengan ya katakan tidak gitu. Jadi jangan hidup di dalam yang remang-remang gitu, yang hidup di dalam dua pilihan yang bikin kita tuh
bingung gitu. Iya, iya, Basicnya ngerti, adalah ngerti. firman Tuhan. Yes. Itu aja sih guys untuk Circle Leader Talk kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you guys. Oke, thank Chen. you. Thank you, Ko. Kakak yang cantik ini. Yuk kita akhiri ibadah kita bagi berdiri. Ingat ya guys, semua boleh, tapi nggak semua berguna. Dan apa yang kalian lakukan, keyakinan kalian, conviction kalian itu akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan, jadi nggak main-main. Yuk kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus bersyukur for the time and opportunity kami boleh praise and worship, dengar firman Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan circle. Aku berdoa Tuhan supaya apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan Tuhan jadikan berhasil. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Dan kami mau akhiri ibadah youth pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, see you next week. God bless you and this youth.